lihat pakai mata kepala sendiri apa sih di sidangnya itu. Iya, si Agus kasih nih biar bibirnya bagus, kan banyak ngomong tuh si Agus, asli. Si Agus kayaknya kalau gue kasih magic lip serum, bibirnya menjadi itu kayaknya ya, menjadi nggak nyeloteh yang nyeleneh kayaknya. Karena ini kan magic ya kan. Magic lip serum ini gue rasa kalau untuk di bibirnya Agus bisa membuat Agus berhenti bicara. Kenapa? Kalau dia udah bicara, Agus orang buta tata. Agus scream. Beneran, sumpah. Dia kalau udah bicara bikin kita yang nonton tuh jadi darting, tau gak lo? Darting gue ngeliat dia tuh. Agus orang buta, ntar buta beneran baru tahu rasa lo, Gus. Iya. Coba kita lihat ya, dia di pengadilan itu dia kenapa ya? Please ya Allah, Mama Bella, kenapa jadi mau serum lagi Mama Bella? Emang belum dapet tadi Mama Bella? Hah? Aduh Mama Bella, kapan Mamski ngeliat pengadilannya si Agus sama si Aji? Belum, hah? Tambah korset Mam, serum apa korset nih? Tahan lama. Lihat tuh warnanya pink. Nah, lihat kan? Tahan lama banget. Ya bininya Agus kan ini sifatnya kayaknya kalem orangnya. Terima apa deh, korset dong. Arloji. Aduh Arloji. Korset Arloji serum. Oke, ntar aku masukin, tapi gue mau bahas Aji dulu. Kalian stay di situ ya. Terus tape love yang kencang, tape love yang banyak. Tape love dulu yang banyak. Nanti aku masukin lagi barangnya, tenang aja. Yang mau serum, yang mau korset, yang mau jam tangan, tunggu, tenang. Ini aku bacain, aku buka dulu nih. Kita masuk ke ruang pengadilan yuk guys, kita masuk yuk. Kita lihat ya si Agus tuh lagi ngapain sih di ruang pengadilan. Apa yang terjadi pada si Agus di ruang pengadilan, saudara-saudara? Coba kita lihat, oke? Agus di ruang pengadilan. Nanti kalau datang keluarganya boleh ya? Ya, dia siap. Udah kan, dia siap terima. Keluarganya kalau misalnya mau berbahaya atau berbahaya ya, ya. Sehat ya, silakan Bu. Ya Allah, itu si Wawa. Ih si Wawa kok meluk-meluk orang bukan? Wah, lu meluk-meluk orang, ini Wawa ya? Wawa apa ibunya sih, coba lihat. Ini ibunya apa si Wawa? Ibunya Agus apa Wawa nih? Wawa, si Wawa, suaranya Wawa. Ih wah, lu mah itu kan suami orang. Itu mah nggak boleh dipeluk-pelukin gitu, wah, bukan muhrim elu. Lu mah udah pakai pakaian muslimah, lu udah pakai hijab, udah syar'i, lu masih meluk-melukin orang. Itu nggak boleh, wah. Bukan muhrimnya, lu mah. Laki gua ya, sampai laki gua, suami gua ya, sampai ada nih tantenya gue yang nikah sama om gue ya. Bukan tante kandung ya, nikah sama om gue, meluk-melukin laki gue jenggut. Anjay kaun, meluk-melukin Mas Bagus. Iya, gue punya tante nih, nikah sama om gue, terus tante gue ngurusin suami gue, meluk-melukin dia, gue tempeleng, asli. Gak ada cerita, lu jangan sentuh laki gue lu. Ngapain lu sentuh-sentuh laki gue? Peluk-pelukin laki gue lu. Bukan muhrim juga lu.
Ya Allah Tuhan. Iya. Apose peluk-peluk. Apose. Nggak jelas. Lah Helminya malah di luar. Tuh baru dipanggil si Helmi. Nih Helminya baru di luar nih. Nih, itu pengacara. Saksi Helmi. Tuh, saksi Helmi. Kayaknya yang cocok jadi istrinya Agus si Wawa deh. Wawa cocok nih jadi istrinya Agus. Beneran asli sumpah. Sampai dilap-lapin. Ya ampun. Tuh lihat tuh. Sabar ya, sabar. Agus menangis histeris. Tak terima kesaksiannya dibilang bohong. Momen mencolok berhasil mencuri perhatian masyarakat, di mana air mata Agus Salim Apa? tampak Iya. seketika. Mulanya Ganti aja tuh tasnya yang. kala terdakwa Aji Minta tolong memberikan bagiin deh. bantahan terhadap kesaksian yang diberikannya di hadapan hakim. Agus pun Tadi dulu gue pengen lihat Agus ngomong. Mana gue pengen lihat Agus ngomong. Kebohongan Agus di sidang Aji usai gagal bawa pulang uang donasi padahal sempat ngaku sudah maafkan. Korban penyiraman air keras, Agus Salim membantah mengucapkan kata-kata kasar pada pelaku Aji. Padahal di podcast Denny Sumargo, Agus sempat mengakui kalau dirinya disiram air keras karena lisannya yang tak bisa dijaga. Bahkan saat itu Agus mengaku sudah memaafkan Aji dan ingin pulang ke Aceh membawa uang donasi. Namun kini Agus membantah mengucap kata-kata kasar, bahkan meminta Aji dihukum seberat-beratnya. Ya Allah, beda lagi sekarang Agus. Beda lagi lu ya Gus ya. Di podcastnya Densu, lu udah bilang kalau lu tuh udah maafin Aji. Ini juga karena lisan Agus. Karena lu masih mikir uang 1,5 miliar itu lu bisa bawa ke Aceh kan. Makanya lu bilang gak apa-apa deh sama si Aji. Begitu sekarang uangnya udah diamankan dengan Kemensos untuk selanjutnya mungkin lu nggak akan pernah dapat uang itu. Lu jadi berbalik lagi benci sama si Aji. Lu gimana sih lu? Lu gimana sih lu? Agus juga mengaku sempat mendatangi keluarga Aji untuk meminta biaya pengobatan. Pada sidang Senin 26 November 2000. Lu meminta biaya pengobatan ke Aji? Lah, gimana Aji aja dibawa lu posisinya?
Dia kan cuma trainee, lu kan kepala pelayan. Masa orang yang dibawa lu posisinya anak trainee, anak baru, ingusan masih belasan tahun, lu mau mintain pertanggungjawaban? Bukannya udah ada Om Farhat sama Om Calvin Lim? Minta sama Om Farhat, sama omnya, om elu yang Om Lim. Minta tuh sama mereka berdua. Masa minta sama Aji mau dapat duit dari mana? Ini dibawain? Apa? Enggak. Oh enggak. Enggak, itu aja yang buat mama. Harusnya 24, Agus dicecar sejumlah pertanyaan oleh pengacara Aji, Lintar. Menurut Lintar, kliennya menyiram Agus dengan air keras karena tak terima dikatai secara kasar. Menurut Lintar, perkataan itu merupakan intimidasi yang dilakukan Agus terhadap kliennya. Intinya kalau saya menilai, itu adalah bentuk intimidasi atasan kepada anak buah di tempat kerja. Apalagi Aji pada saat itu masih dalam proses training, jelasnya. Kata-kata tidak pantas itu kata Lintas, yang akhirnya memicu Aji untuk menyiram air keras pada Agus. Mungkin kalau saya secara pribadi diperlakukan seperti itu, juga saya akan melakukan perlawanan. Pasti. Walaupun saya tidak se-ekstrem menyiram air keras, tapi menjaga martabat saya sebagai manusia. Hah? Iya. Mulut Lintar kau. pun akhirnya membongkar kata-kata kasar yang disampaikan Apa? oleh Agus itu di persidangan Apa? di hadapan wartawan. Namun Agus membantah mengucapkan hal itu pada Aji. Enggak, Agus gak bilang gitu, katanya di persidangan. Agus hanya mengaku kalau dirinya sudah sangat emosi sehingga mengeluarkan kata-kata karena dia emosi terus. Ya udah saya bilang ke dianya lama-lama lu juga, kata Agus di ruang sidang. Sementara itu Agus saat podcast dengan Denny Sumargo mengakui kalau dirinya disiram air keras karena tak bisa menjaga lisannya. Aduh, lu udah ngaku di depan viewersnya podcast Denny Sumargo, jutaan orang nonton. Lu udah ngomong, udah ngaku karena lisan lu. Masa cuman bilang BGST doang? Gak mungkin lu bilang BGST doang, gak mungkin. Gak mungkin lu cuma bilang BGST, lu disiram air, pasti ada yang lainnya. Iya, Kak Asil mundur, biarin aja mundur, gak apa-apa. Udah terserah. Terserah lah kalau mundur, kenapa pusing banget sih? Pengacara kan nggak harus tanda tangan seumur hidup lagi kontraknya. Mau ganti-ganti klien tuh emang terserah gitu loh ya. Ribut amat kalian soal mundur mulu. Mundur cantik. Saat itu Agus bahkan mengaku sudah memaafkan Aji. Agus pun ingin pulang ke Aceh sambil membawa uang donasinya. Mendengar itu Wawa pun langsung memeluk Agus dan melarangnya untuk pulang. Namun Agus mengaku sudah memaafkan Aji dan tidak mau memikirkan persidangan. Bahkan Agus juga mengakui kesalahannya yang telah berkata kasar pada Aji. Kemudian Agus pun meminta kepada Denny Sumargo untuk bisa membawa uang donasi itu ke Aceh. Iya, lu maafin Aji waktu pas lagi podcast Densu karena lu pikir uangnya bisa buat lu semua, ya kan? Kebaca woi Gus. Lu iya, Agus maafin, udah maafin. Terus kata Wawa, Agus jangan pulang ke Aceh dulu, kan masih ada sidang. Udah nggak apa-apa Wah, Agus udah relain Wah, Agus udah maafin Aji, biarin aja Agus pulang ke Aceh. Mau bawa duit itu, nggak taunya kagak jadi. Duitnya kagak jadi. Begitu duitnya nggak jadi, duitnya ada di yayasan, ya semuanya mau dipantau, controlling pengeluaran. Begitu lu dengar kata controlling pengeluaran, duit udah nggak di rekening lo lagi, beringas langsung lu ya. Langsung lu ke pengadilan, mau Aji dihukum seberat-beratnya. Lu bener-bener orang yang haduh. Habis ngomong A, ngomong B, habis ngomong A, ngomong C. Ada aja lu perkataan lu yang nggak bisa bikin kita itu yakin sama lo Gus. Kata-kata lo ini lo, ya, di podcast Densu memaafkan Aji, minta izin sama Densu untuk bawa uang donasi ke Aceh untuk melanjutkan kehidupan Agus ke depannya. Untuk Aji nggak apa-apa, persidangan udah biarin wa. Agus juga salah di lisan Agus udah bersalah di lisan Agus. Biar Agus udah maafin Aji wa. Sekarang boro-boro maafin, boro-boro lu nggak konsisten lu.
Gus, kamu mau hukum yang berat, Gus? Keras ngomong, Gus. Teriak, Gus. Yailah, ini kok kayak ada sutradaranya ya? Gus, kamu mau hukum yang berat, Gus? Hukum yang berat, Gus. Keras ngomong, Gus. Teriak, Gus. Keras, Gus. Pengacara, klien elu jangan lu bikin begitu dong. Klien elu, orang udah kuat kok, lu suruh nangis, jangan dibikin begitu dong. Ini ada videonya loh. Ayo Gus, nangis yang keras Gus. Ini Gus, itu nggak bagus loh untuk mentalnya orang. Suruh teriak-teriak. Lu tuh apa sih, sutradara film? Lu apa lu? Bukannya menguatkan mental klien lu suruh nangis-nangis. Kejam dia. Ya lu aneh banget lu. Elmi, masuk Elmi. Sabar. Lihat, orang sampai nangis-nangis begini. Disuruh nangis. Istighfar Gus, istighfar. Disuruh teriak-teriak sama sutradara. Nih. Nih kata sutradara, ayo Gus, teriak Gus. Kamera udah jalan nih, ayo Gus. Yang kencang lagi Gus. Teriak istighfar Gus, ayo Gus. Tahu nggak lo? Udah kayak di lokasi syuting, kayak gue lagi syuting nih. Ayo Mamski, masuk set ya. Sutradara udah siap-siap. Oke, Mamski udah siap, udah ready Mamski. Air matanya Mamski. Sebentar, 1 menit. Saya kumpulin dulu air mata saya. Oke, kita tunggu Mamski. Ya, oke Mamski. Lanjut. Ya, ready. Oke. Itu kayak begitu tuh. Dibikin skenario seperti itu kurang lebihnya. Allahu Akbar. Nih sutradaranya nih. Hukum yang berat, Gus. Keras ngomong, Gus. Teriak, Gus. Yang keras ngomong Gus, teriak Gus. Ayo Gus, ngomong lagi, yang teriak, yang kencang. Keras, Gus. Itu aja, Bang. Elmi, masuk Elmi. Aduh, udah deh. Capek. Air mata Agus Salim tampak pecah seketik. Tujuannya Capek. Viral Agus Salim disempat. Nih. Ini pakai musik segala ini. Agus dibentak sama hakim nih, lihat nih, dengerin. Nanti kalau datang keluarganya boleh ya? Iya, dia siap. Berapa? Dia siap terima. Keluarganya kalau kursi rodanya mana? Iya, yang boleh saya minta satu permintaan dari siapa? Tanya Pak. Minta biaya ke Aji kan. Dulu di sini kita dulu. Karena dia emosi terus dia bilang saya yang bikin tadi udah saya kan aku ingatnya nih begini lama-lama lu bangsa juga oke ya udah saya masih ya saya ajukan saudara saksi tambah sedikit tadi kan saudara saksi Oke. Jadi karena dia merasa si Aji ini emosi terus dia marah-marahin Aji ini, tapi si Agusnya menyangkal kalau kata-kata yang dia lontarkan ke Aji hanya sebatas kata BGST doang. Tuh katanya ya kan. Tuh. Ya. Yang bikin Agus tambah gelo, orang-orang di sekelilingnya, iyalah.
Dibahas 300 juta, iya. Agus mau dikasih 300 juta nggak mau. Aduh, itu kan kemarin ada di podcastnya, ada live-nya Buncor sama Novi kan. Live Bunda Korla sama Novi kan. Aku nonton tuh, sempet nonton. Tapi habis itu aku tidur ngantuk sekali. Lagi baru pulang olahraga capek. Hari ini letih. Enggak letih kan? Capek hati Bunda. Udah nggak usah dipikirin. Jadi gimana selanjut ceritanya? Selanjutnya nanti akan ke Kemensos, Gusmen akan datengin Agus atau Agus datang ke Kemensos untuk menyelesaikan ini semua Bunda. Hahaha. Perlu kesana-sana lagi. Nanti setelah dari pertemuan itu kita bertemu beramai-ramai maunya seperti apa. Karena kalau nanti uangnya sudah diambil ke pengadilan dia nggak dapat apa-apa Bunda. Sampai kau Nopi, masih banyak lagi yang perlu kau bantu ya. Pokoknya Bunda ngedukung kau. Tidak ada untuk saat ini kau lah yang paling unik dan klasik. Kau yang paling the best wanita Indonesia yang harus dapat penghargaan dari Pak Prabowo. Iya bener. Membantu dan mengurangi kerjaan negara untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Betul. Ya. Amin amin. Semangat Nopi ya. Satu Indonesia yang berpikiran positif pasti ngedukung kau. Iyalah, betul. Ya, tetap pada jalurmu yang seperti itu. Tetap mencari orang-orang yang membutuhkan. Betul, ya. benar. Limpahan ladang pahala buat kau nanti. Iya. Ya amin amin. Sehat selalu ya Nopi. Terus gimana itu? Jadi kalau udah ke sana jadi udah ke pengadilan jadi duitnya. Jadi ada dua pilihan. Kalau misalnya Kemensos yang turun tangan, dia akan dapat pengobatan, sisa uangnya akan dialokasikan ke orang yang lebih membutuhkan lainnya. Mantap. Jadi dia hanya dapat uang pengobatan. Tapi kalau ke pengadilan dia nggak dapat uang apapun. Uangnya diberikan. Jadi kalau ke pengadilan, Agus nggak dapat duit apapun, Gus. Ya. Tapi kalau kamu langsung ke Kemensos, bye-bye sama Novi, ya. Bye-bye sama yayasannya Novi, matamu itu masih bisa diobatin, ya. Masih dapat pengobatan dong, Gus. Gitu loh. Terserah Agus. Agus mau yang mana? Mau ikut Om Farhad? Pengadilan-pengadilan? Boleh. Tapi resikonya kau nggak dapat apa-apa ya, Gus. Ya, dengerin aku ya. Oke. Udah jelas banget tuh ya. Udah jelas banget Mbak Novi ngomong tuh ya. Kalau misalnya kamu bawa itu ke pengadilan, kamu nggak akan dapat uang itu sama sekali. Silakan Agus pilih. Mau yang mana? Cus. Agus mau yang mana? Mau dapat uang atau nggak dapat uang? Kejam dia. Kemarin aku dapat informasi dari Bang Deddy Sumargo dan juga keluarga terkait dia udah ditawarin uang untuk pengobatan operasi, dikasih 200 juta. Dia bilang uangnya nggak cukup, dia mau ke Singapura, dikasih 300 juta, dia masih nggak mau. Siapanya si Agusnya masih nggak mau? Padahal itu uang pribadi dari Bang Deddy Sumargo. Gila. Bukan dari uang donasi. Jadi dikasih duit sama Denny 300, itu udah mentok 300 juta, dia minta 300 juta, itu juga dia nggak mau. Dia nggak mau. Gak mau 300 juta. Pas 10 miliar. Kata dia itu nggak cukup untuk biaya dia nanti dia pulang ke Aceh untuk pengobatan di Singapura. Dia mau ke Singapura, nggak mau kayak di Indonesia. Ih, sombong. Ampun. Bener. Ada ya manusia sombong kena petaka ya. Sombong bener. Ya Allah, sombongnya nggak mau ke. Jadi dia nggak mau ke Malaysia, nggak mau ke Indonesia, maunya ke Singapura. Dia mau ke Singapura, Bunda. Mau apa dia? Dia mau berfoto di patung singa. Dia mau ke Orchard Road, mau beli itu es krim duren. Ya, sama si Wawa pengen foto beli makan es krim duren di Orchard Road ya kan. Itulah dikasih ide sama pengacara tuh. Singapura akhirnya apa? Orang ngelunjak besar kepala. Nggak bisa ngelihat
orang yang udah mau nolong ini pakai uang pribadi lo, Densu, lo 300 juta. Gue tanya, pengacara yang kemarin pada press conference sama Agus ngasih berapa ke si Agus? Ngasih berapa? Yang kemarin itu Uncle Lim, Uncle Farhad kasih berapa itu ke si Agus itu? Ya, ini Densu udah nawarin sampai 300 juta loh. Ada ya. Dia bilang 300 juta nggak cukup kata gini. Jadi si Bang Denny itu mau ngasih dia 200. Terus dia minta 200 terus tambah lagi 300 tapi masih nggak mau. Astagfirullah. luar biasa ya. Ya Allah ya Allah. Oh, Bang Denny udah sebegitu. Coba tanya sama anak-anak Bunda Bawani, mau nggak ngasih dia 50 juta? Bisa ya, ada kayak gitu ya. Jadi sekarang kalau Mas Andri itu jatuhnya ke pengadilan, jadi sama sekali dia nggak dapat duit. Ya kan digugat nanti. Udah bagus jalannya ke sana deh, mendingan habis itu selesai. Tapi nanti masih belum tahu nih maunya seperti apa kan dari pihak dia. Tapi kalau udah digugat sama donatur, ya udah nggak bisa lagi untuk ngapa-ngapain, langsung disita nanti ke Ya pengadilan. bagus. Syukurin donatur bakal gugat di pengadilan, selesai lu Gus. Selesai kau. Ya, sampai donatur ngegugat uang itu nggak akan sampai, makin jauh dari rekeningmu. Uang itu udah lari maraton, dia menjauh dari rekeningmu, Gus. Lu sampai digugat, nggak ada uang itu buat lu, mimpi di siang bolong. Tahu nggak Agus? Justru lo itu tagih-tagihin tuh ke para pengacara. Gara-gara lu mereka semua dapat panggung, tahu nggak lo? Agus ngerasa nggak Gus? Nyadar nggak Gus? Karena kasusnya Agus, banyak orang yang nebeng dapat panggung, Gus. Kalau gue jadi Agus, gue tagihin semuanya. Gue tagihin, lu mau masuk lagi kamera sama gue, lu transfer gue dulu. Kenapa? Karena Agus yang bikin rame. Ya, Agus yang bikin rame. Sementara duit Agus ini, yang katanya Agus punya Agus, yang Agus sangat merasa punya Agus, itu kan ada pihak lain yang merasa itu duit dia, karena donatur yang ngasih Agus kan. Jadi pengacara kan gunanya untuk mempertahankan uang itu kan. Bener nggak Gus? Ya, dengerin ya Mamski ya Gus. Nah, dalam hal mempertahankan itu kan banyak sekali yang undang-undang media datang ngomong apa AIUEO sampai minta surat kuasa dari Agus yang baru kemarin tuh si Uncle. Ya udah surat kuasa tapi minta untuk Agus bayar dulu. Bilang gitu Gus. Dapat Gus. Beneran. Bener. Iya dong, lu pengen dapat sepanggung sama Agus. Iya kan, sepanggung sama Agus. Kasih Agus duit. Karena Agus belum tentu bisa dapat uangnya balik loh. Kalau udah digugat di pengadilan nih, lihat, bisa nggak dapat sama sekali apapun. Jadi kemarin juga Bunda punya pemikiran seperti itu, mendingan larikan aja ke pemerintahan. Bentar, gue mau ngerujak orang dulu. Apa kau anak King Kong? Aku aneh ya sama ibu ini, suka nimbrung masalah orang. Kenapa nggak laku-laki di FTV? King Kong Afrika, gue udah jadi TikToker, mau apa lu? Mau apa? Pembahasan gue adalah kasus-kasus viral yang ada di TikTok. Lu siapa? Lu iri sama gue? Kerja lagi lebih keras kalau pengen lu diakui di TikTok ini ya. Kerja lagi lu lebih keras. Naikin lagi level lu, jangan cuma level 11 itu. Bikin konten yang seru supaya penonton lu rame. Gak usah lu sirik sama orang. Ya anak King Kong, lu gak suka sama pembahasan gue, sama konten gue di TikTok, keluar lu King Kong Afrika. Iya, anak King Kong. Aku aneh ya sama ibu ini, suka nimbrung masalah apa nggak lagu lagi di FTV nggak sih? Lu pikir gue TikToker, lu tahu nggak lu? TikToker gue. Jangan sebut-sebut FTV kalau udah main TikTok. Lu siapa? Keluar aja lu.
Lanjut. Atur sama mereka. Jadi Novi nggak capek jalan sana jalan sini, ayam setan turun kau. Iya gitu. Jadi Novi sekarang ada di mana? Iya. Novi tinggal Novi kamu Zaman TikTok dia ngomongin FTV, lu kemana aja, bodoh? Ini tuh zamannya TikTok. Lu pikir lu ngomongin FTV lah, muka gue di TikTok sampai viral kemana-mana masih nanya FTV. FTV mah 10 tahun yang lalu semua muka gue di TV. Di zaman sekarang orang udah nontonnya Netflix, web series, ada sinetron, tapi kan nggak sebanyak dulu. Lu ngapain lu kalau pengen terkenal, lu cari konten yang bagus, jangan ngebacot di room orang. Ya, lu nggak suka sama konten gua, keluar lu. Gua TikToker, mau apa lu? Ada-ada tinggal aja. di mana sayang? Aku tinggal di Jakarta, aku lagi di yayasan Bunda. Aku Yayasan ada di mana yayasannya? di Tangerang Bunda. Oh, yayasan itu yayasan itu berdiri kamu yang mendirikan apa ada kerjasama gitu atau gimana? Aku mendirikan tahun 2021 Bunda. Mendirikan independen tanpa bantuan dari donatur dan tanpa bantuan dari pemerintah. Jadi pure pakai uang aku. Oh, uang pribadi ya. Makanya Bunda sering lihat waktu zaman, pokoknya sering lihat kamu tuh mandikan orang-orang orang-orang gila yang pernah kamu mandikan di mana gitu. Di jalan-jalan. Nah, itu sebenarnya Bunda udah ngedukung, cuma kayaknya belum terlalu dilihat sama publik ya. Iya. Ya sekarang memang udah jalannya memang harus dilihat, ditonton, memang harus viral. Harus viral, betul. Kita bantu Novi. Omongan katanya audit Novi, saya siap kok di audit. Nah, Audit itu apa artinya sayang? Bunda nggak ngerti. Audit itu kayak nanti pengecekan rekening. Pengecekan rekening, betul. Bunda. Ya udah, biar aja dicek kalau memang jalannya benar, nggak usah takut. Iya. Kebenaran itu selalu kebenaran itu selalu unggul. Betul. Itu nggak usah khawatir Novi. Kalau memang harus biar aja. Ya tuh Bunda. Makanya dari awal aku bilang kalau mau audit silakan. Aku tidak takut sama sekali karena penghasilanku yang membiayai yayasan, bukan yayasan yang membiayai aku gitu. betul. Jadi itu Novi dulu pernah jadi pramugari apa? Sriwijaya. Sriwijaya. Oh, sekarang masih ada pesawat itu? Masih ada? Masih aktif. Masih aktif. Berapa Masih lama aktif. kamu di pramugari itu? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? 2012 sampai 2020. Oh, 2020. Apa alasan kamu keluar dari pramugari itu? Alasannya mungkin karena kita kan di dunia kan cuman sementara ya Bunda. Terus yang kekal kan di akhirat. Jadi mamaku kan juga meninggal sebelum aku jadi pramugari 2 hari Bunda. 2 hari sebelum jadi pramugari mama meninggal. Itu. Jadi mamaku tuh pernah ngomong, kalau mama udah meninggal aku nggak bisa ngasih apa-apa kecuali amalku di sini. Amal kau ya, karena kan kalau orang tua kita meninggal maka putuslah semuanya, tapi bagian dari amal yang soleh, doa anak yang soleh. Betul. Satu lagi Bunda lupa. Bagus itu langkah kamu Novi. Makanya mudah-mudahan dimudahkan oleh Tuhan, dimudahkan oleh Allah jalanmu itu. Karena memang hari begini mah memang susah. Makanya waktu kamu dalam kasus ini Bunda perhatikan dulu. Iya. Aku lihat betul-betul ya. Aku lihat dari progresnya itu ternyata kamu memang benar-benar orang yang patut dibela gitu. Patut Makanya dibela, Bunda betul. Coba untuk menyuarakan gitu kebenaran itu, ngerti nggak sih? Ngerti Bun. Makanya jujur kalau misalnya ditanya nyangka nggak kasusnya sampai kayak gini, nggak ada yang nyangka Bun. Nggak ada yang nyangka. Aku niat ngebantu dari awal. Ya, Bunda Korla kita nih. ngelihat kondisinya kan memprihatinkan ya. Terus kita bantu up di yayasan open donasi dapat 35 juta. Terus kita mikir ini 35 juta kayaknya nggak cukup. Nggak cukup, gitu. benar. Saya inisiatif nih sampai mohon-mohon, Bang tolong Bang ini bantu di up Bang, ada kondisi gini-gini. Terus kan selama ini kita nggak pernah namanya ngerepotin orang, apalagi ngechat ya. Apalagi kamu yang direpotin ya, udah ngebantu direpotin lagi kan? Iya. Memang nggak tahu malu, nggak tahu diri, udah dibantu. Betul. Minta 300 pun nggak terima. Udah diterima bener dia. Enggak, ini emang Novi salah nolong orang, udah itu aja sih. Novi itu salah nolong orang. Kalau nolong orang yang tahu diri mah bersyukur banget ditolong sampai segitunya.
Ini tuh sama circle-nya juga ya. Circle-nya juga, begitu ada uang masuk, ini yang mungkin harus jadi perhatiannya si Agus juga ya Gus. Kamu itu dikelilingi orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Begitu uang masuk, bukan yang diurus adalah mata kamu, tapi mengutarakan bagaimana rumah belum lunas, utang masih ada di bank, ini cicilan ada, gimana ya, masih itu yang dikedepankan. Bukannya berpikir uang ini udah masuk nih Gus, udah mata kamu nomor 1, cepat biar jalurnya cepat. Ini malah coba pakai BPJS, coba. Bener-bener suatu mental tuh, aduh, mental bobrok. Mentalmu mental bobrok. Udah dapat uang banyak dari donatur, kok masih pakai BPJS, dan bukannya sekelilingmu itu bukannya mementingkan matamu, langsung menjatuhkan matamu dulu yang dibetulkan, malah mengutamakan cicilan-cicilannya. Kurang ajar nggak sih itu kalau orang kayak begitu? Tuh kurang ajar betul. Udah gitu masih bisa melengos lagi sekarang. Masih bisa melengos. Gimana nasib 98 juta itu? Masih oke gitu, karena ada yang ngebela. Dengan alasannya, itu udah punya uangnya Agus dong. Itu udah haknya Agus. Enggak, Menteri Sosial kemarin sudah ngomong. Nih, kita dengerin sama-sama ya. Di Kemensos udah ngomong apa? Bukan semata-mata uang Agus. Itu uang donatur. Kasihan deh lu. Kasihan deh lu. Dengan Pak Wamen mengajak semua teman-teman termasuk Mas Agus ya, Mas Agus Salim ya, dan juga para pengacara, mari kita duduk bersama, mari kita bicara, kita cari solusi ya. Itu yang terbaik adalah mencarikan solusi. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengajak semua kalangan untuk memahami semua ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, saya menyadari bahwa memahami semua ketentuan-ketentuan yang ada. Ingin mengajak semua kalangan memahami ketentuan-ketentuan yang ada. Oke, lanjut. belum semua ya, karena mungkin sosialisasi kami kurang, sehingga banyak juga di antara teman-teman yang terlibat di dalam pengumpulan donasi itu tidak melalui proses yang semestinya. Di antaranya itu adalah proses untuk meminta izin sesuai dengan perintah undang-undang lewat Kementerian Sosial. Itu kami sadari banyak yang belum tahu. Jadi kalau sekarang masih ada yang melakukan kegiatan-kegiatan itu belum mendapatkan izin, itu hal yang sangat kami maklumi. Nah, ke depan kita ingin ya Mas Densu, Mbak Novi bantu kami untuk ikut mensosialisasikan bahwa ini harus ada proses yang harus dilewati, dan itu tidak sulit, itu mudah, dan bahkan kita bisa saling membantu, kita bisa saling menguatkan. Bahkan mungkin Kementerian Sosial juga memiliki data-data yang lebih akurat tentang sesungguhnya siapa yang mereka patut untuk kita beri bantuan. Bagus. Saya ingin sampaikan bahwa banyak sekali lembaga-lembaga yang mengumpulkan uang dan barang itu bekerja sama dengan kami, tapi juga lebih banyak yang belum bekerja sama dengan kami. Saya apresiasi Mas Densu, Mbak Novi atas kejujurannya, datang dengan kejujuran, datang dengan ketulusan dengan Pak. Mantap Pak, mantap Pak, mantap. Nah, seandainya dari pihak Agus yang menggunakan untuk yang lain, apakah itu termasuk penyelewengan atau gimana? Ya, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan, gitu. Yang donatur mau. Ditanya pada donatur, kalau yang Agus gunakan penyelewengan atau bukan, katanya pertanyaan wartawan. Lalu Pak Menteri bilang, oh itu harus ditanyakan kepada donatur. Hayo lo Gus, ayo lo balik lagi ke donatur kan. Siapa yang kemarin seolah-olah mau menyingkirkan donatur? Nih, dengerin nih, Menteri nih yang ngomong. Enggak, ini digunakan untuk keperluan lain. Kalau donaturnya nggak mau ya, ini bisa jadi perkara juga. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus, yang saya tahu loh ini, karena lewat podcast itu tahunya itu. Kalau
kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan, ya saya bisa kecewa loh. Nah, Saya bisa kecewa. bener Pak. Gitu. Jadi ini penting juga, makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Betul Pak. Tata kelola menjadi sangat penting dan suara donatur didengarkan. Yes. Dengerin lu Wawa, Agus, Farhad Abbas, Alvin Lim. Nih menteri udah ngomong. Menteri bukan menteri dari bidang lain, bidang sosial yang memang menteri yang menaungi masalah donasi. Tuh, dengerin. Dengerin lo. Setuju nggak? Setuju lah gue. Setuju lah gue sama Bapak Menteri. Gimana sih? Bener nggak sih guys? Enak-enak aja mau bikin skenario seolah-olah kayak ini uang Agus, murni uang Agus. Apalagi kemarin tuh Alvin Lim bilang soal donasi ginjal disama-samain sama uang donasi. Duh, gimana kalau orang donasi mata, donasi ginjal ya nggak sama uang Bang Bro. Nggak sama Bang Bro, gimana sih? Donasi mata udah masang ke mata, aku donasi ginjal udah donasi jantung. Nggak mungkin itu nggak sama donasi uang. Aneh deh bikin perumpamaan kok nggak sama. Lanjut ya Bapak Menteri. Ya cukup ya. Oh cukup ya, oke udah cukup. Begitu ya, kita ulangin lagi ya biar jelas ya. Kali aja ada yang nonton dari kubu sono ya kan. Kubu sono, selamat pagi ya. Selamat pagi, selamat menyaksikan live-nya Emma Waroka. Oke, sebagai mata netizen, gua akan memberikan hal-hal yang imbang ya untuk kasus viral yang ada di TikTok. Dan aku kupas tuntas juga dari kedua belah pihak. Pihak kalian sudah ada, aku kemarin masukkan pemain baru yaitu Uncle Alvin Lim, ya kan? Itu kan yang minta surat kuasa ke Agus, minta izin ke Bang Farhad, sudah aku masukkan. Jadi aku update juga loh dari kalian. Nah sekarang kalian denger nih dari Pak Menteri. Oke, kalau ada kubunya Agus di sini, dengerin dari Pak Menteri nih, dengerin ya, dengerin. Nah, seandainya dari pihak Agus yang menggunakan untuk hal lain, apakah itu termasuk penyelewengan atau gimana? Ya, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan gitu. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain? Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga gitu. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus, yang saya tahu loh ini karena lewat podcast itu tahunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan, ya saya bisa kecewa loh. Saya bisa kecewa. Itu. Jadi ini penting juga, makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Nah, Ya cukup ya. tuh jelas nggak tuh kubu Agus? Jelas nggak? Jelas dong, iya kan? Tuh, ada Pak Menteri bilang apa? Ada Pak Menteri bilang jangan mimpi macem-macem. Coba mana? Sebentar. Ternyata tuh Pak Menteri bilang gitu ya? Nah, mempelajari apa yang kita ikuti beberapa hari terakhir kaitannya dengan pengumpulan uang dan barang. Itu istilahnya begitu kalau dalam undang-undang. Dan ini menyangkut wilayah kerja Kementerian Sosial. Pengumpulan uang dan barang, dan ini adalah wilayah kerjanya Kementerian Sosial. Oke. Dimana terus terang saya lihat ini semuanya berawal dari niat baik. Semuanya berawal dari Semuanya berawal dari niat baik. niat baik untuk membantu saudara yang lain yang membutuhkan bantuan. Tetapi karena satu dan lain hal kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Nah, untuk itu saya ingin kembali kepada niat semula ini. Kita ingin kembali kepada niat semula untuk bisa saling membantu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman anak-anak masyarakat. Saya apresiasi Mas Densu ya yang luar biasa menurut saya. Bang Mas Densu diapresiasi yang luar biasa sama Pak Menteri Kementerian Sosial. Hidup Bapak Menteri! Hidup Bapak Menteri! Hidup Bapak Menteri! Hidup Bapak Menteri! Kasihan deh lu. Pak Novi
dan yayasannya juga sudah tahun 2020 berdiri sampai sekarang, isinya juga membantu orang. Tapi karena ini ada diawali dari mungkin kesalahpahaman, ketidakmengertian, kemudian menimbulkan satu diskusi di ruang publik yang kalau ini tidak didudukkan perkaranya bisa menimbulkan fitnah. Maka pertama-tama saya dengan Pak Wamen mengajak semua teman-teman termasuk Mas Agus ya, Mas Agus, Salim, ya, dan juga para pengacara, mari kita duduk bersama, mari kita bicara, kita cari solusi. Ya, itu yang terbaik adalah mencarikan solusi. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengajak semua kalangan untuk memahami semua ketentuan-ketentuan yang ada. Saya menyadari bahwa belum semua, ya, karena mungkin sosialisasi kami kurang, sehingga banyak juga di antara teman-teman yang terlibat di dalam pengumpulan donasi itu tidak melalui proses yang semestinya. Nah, ini tadi udah kita dengerin, tidak melalui proses yang semestinya. Ya kan? Lalu kan orang yang dibantu juga ngerti gitu, nggak kemudian yang dibantu ini mimpinya macam-macam. Kalau orang itu nggak sadar dibantu malah mimpi macam-macam, malah nanti tidak tepat sasaran. Wah. Yang dibantu banyakan mimpi, Pak. Mimpinya itu, waduh, Pak, udah mau mimpi pergi ke Aceh, mau beli mobil, mau beli ini, mau beli itu. Yang pastinya udah jelas-jelas, Pak, langsung pengen transferin 250 juta buat istri. Ya kan? Ya ampun, ya ampun. Ih, bener-bener sih, Pak. Kalau kita nyumbang sama orang yang udah mimpinya udah nggak ini lagi, nggak rasional lagi. Manusia itu nggak ada puas-puasnya sama duit, bener Pak Menteri. Duit 1 juta kurang, tambahin lagi nolnya jadi 10 juta. Kurang Pak Menteri, bener. Tambahin lagi 100 juta. Kurang 10 juta, beli iPhone aja nggak dapet. Ya kan, manusia kan kayak begitu. Tambahin lagi nolnya jadi 100 juta. Kurang 100 juta. Mau beli mobil nggak bisa. Tambahin lagi 100 juta jadi 1 miliar. 1 miliar mah mau beli rumah, mau beli mobil, mau buka usaha, kurang duitnya. Tambahin 1,5, tambahin 2-3 miliar, tetap kurang. Karena harganya mobilnya Alvin Lim aja udah hampir 3 miliar. Ya kan? Uang 1 miliar belum bisa beli mobilnya Alvin Lim. Ya mereknya Mercy. Ya itu. Ya kan? Sesuatu. Uang itu sesuatu ya, Gus. Gue mau minum jus dulu Ntar dulu. Gue mau bikin jus nih, waktunya bikin jus detox. Jus detox biar sehat, biar imun tetap naik. Mbak In kemana? Loh. Biar Mbak In, di sana di kamar. Biar imun kita tetap naik, badan sehat, pikiran pun jernih, nggak banyak mimpi kayak si Agus. Mimpi aja. Mimpi. Heran gue. Ini ada jus detox ya, guys. Gue ambil airnya air sejuk ya. Kamu kalau misalnya habis makan banyak kayak semalam tuh, aku kan makan ayam penyet, hati ayam, ada kulit, ada segala macam. Nah, pagi-pagi minum jus detox enak banget, guys. Isinya jahe merah, ada madu, cuka apel, lemon, sama kayu manis. Nah, ini nih. Ya, 1 sendok makan aja. Ini mau ku ambilin juga buat kalian ya, teman-teman. Buat anak-anak bisa, sekeluarga pokoknya bisa minum jus detox.